Assalamualaikum, Ayah. Pak Sanusi menoleh ke arah pintu menatap sekilas wajah pemilik suara yang baru saja mengucapkan salam. Dengan gaya sok ramah dan centilnya, Anjel melenggok masuk ke dalam rumah milik Iqbal. Pria setengah baya yang baru saja selesai salat duhur itu pun terpaku sejenak seraya menatap ke arah tamu yang muncul secara tiba-tiba. Seperti jelangkung, datang tak diundang. Anjel? Ngapain? Sama siapa kamu datang ke sini? Tanpa senyum Pak Sanusi menyapa perempuan yang sedang mengenakan overall tanpa lengan tersebut. Anjel mengernyitkan dahinya saat menyadari perubahan sikap mantan mertuanya tersebut. Ya, pria setengah umur itu seolah tidak menginginkan kehadiran wanita yang sedang menjinjing rantang makanan. Tak seperti biasanya, Pak Sanusi bersikap tak acuh. Hari-hari sebelumnya, laki-laki yang saat ini duduk di kursi roda itu selalu menyambut Anjel dengan senyuman penuh dan segera mempersilakan mantan menantunya itu masuk ke dalam rumahnya. Namun, kini berbeda, Pak Sanusi tak lagi beramat tamah seperti biasanya. Tiba-tiba laki-laki itu membangun sekat antara dirinya dan Angel. Rasanya Pak Sanusi sudah enggan untuk sekedar berbasa-basi dengan Anjel. Ayah, kenapa? Ada masalah apa? Anjel datang menghampiri mertuanya yang masih bergeming di atas kursi rodanya. Ayah, ndak apa-apa, Anjel. Pak Sanusi memutar arah kursi rodanya, meninggalkan ruang tamu. Kursi roda Pak Sanusi berjalan menuju ke kamarnya. Lagi-lagi Anjel terpaku di tempatnya melihat reaksi mantan mertua yang tak lagi bersahabat. Sebenarnya, ada apa dengan ayahnya Mas Iqbal? Apa laki-laki itu sudah berhasil mempengaruhi bapaknya? Sial! Anjel bermonolog dalam hati. Amarah tiba-tiba mengelegak memenuhi dadanya sebab merasa Pak Sanusi tidak lagi berpihak padanya. Loh, Mbak Anjel kok di sini sendiri? Ayo duduk dulu, Mbak. Biar Ibu buatkan minuman. Sepertinya es jeruk enak ini ya, Mbak. Bu Sari memberikan penawaran minuman dingin seperti permintaan Anjel selama ini. Setiap dia datang di siang hari selalu meminta es jeruk. Mendengar kata es jeruk, dia yang sedang berpikir macam-macam pun segera mengangguk. Buatkan yang banyak ya, Bu. Bu Sari sudah makan? Ini tadi aku masak buat ayah. Tapi, sepertinya beliau sedang ada masalah ya. Murung saja sejak tadi. Bu Sari tahu kenapa ayah seperti itu? Tanya Anjel dengan lesu dan suara sendu. Rantang yang penuh makanan itu ia serahkan ke Bu Sari. Kurang tahu pasti kenapa Bapak tampak berbeda dari biasanya, MBA. Semua itu berawal dari kemarin pagi setelah kepergian Mbak Anjel. Bapak dan Mas Iqbal ngobrol panjang sekali. Tidak tahu pasti apa yang mereka bicarakan, tetapi yang jelas Bapak murung setelahnya. Keterangan Bu Sari membuat Anjel mengerutkan keningnya. Ya sudah, terima kasih. Kalau gitu ini tolong nanti diberikan ke Bapak ya, Bu, buat makan malam. Ini semua makanan kesukaan Bapak. Ada sambal cumi cabai hijau, sambal ati kentang, yang paling atas ini ada sayur sop buntut. Jari telunjuk Anjel menuju ke arah rantang. Ini masakan Mbak Anjel semuanya? Bu Sari berdecak kagum dengan olahan Anjel. Ini kali pertama Anjel membawa makanan ke rumah Iqbal. Sehingga Bu Sari pikir perempuan yang telah menjadi mantan istrinya Iqbal itu tak mampu masak. Bukan tanpa sebab Bu Sari berprasangka demikian, karena setiap Anjel datang tidak pernah sekalipun membantunya di dapur. Rupanya, perkiraannya salah besar. Iya, itu masakan saya, Bu. Memang, saya jarang masak. Tapi, sekalinya masak tidak ada yang bisa membantah rasanya. Tadi pagi kepikiran untuk membuat makanan kesukaan ayah. Saya pikir ayah akan makan bareng seperti biasanya, tapi sepertinya beliau sedang tidak baik-baik saja. Anjel memasang wajah sendu. Kekecewaan jelas terpancar di wajahnya. Mbak Anjel, tenang saja. Jangan sedih, pasti dimakan kok ini sama Bapak. Tapi, memang gak sekarang karena melihat tadi sudah makan masakan saya, Mbak. Habisnya Mbak Anjel datangnya telat. Menu ini kan masih bisa dimakan buat nanti malam, Mbak. Bu Sari menenangkan hati Anjel yang terlihat sedang gelisah. Aku sedih dengan perubahan ayah yang secara tiba-tiba. Bu, biasanya ayah tidak seperti itu kan? Sebelum-sebelumnya beliau tidak akan makan siang sendiri sebelum saya datang. Tapi, entah kenapa hari ini berbeda. Anjel berjalan menuju ke arah remote AC. Diambilnya benda untuk mengatur suhu dingin tersebut. Lalu, detik berikutnya ia sudah menjatuhkan bobot tubuhnya di atas sofa. Tak lama kemudian, remote yang ada dalam genggamannya pun ia pencet ke arah AC yang menempel di atas tembok ruang tamu, agar mendapatkan suhu yang ia inginkan. Selanjutnya, Anjel merebahkan punggungnya di atas sandaran sofa. Di dapur, Bu Sari mulai meramu minuman favoritnya Anjel. Karena kunjungan Anjel yang hampir setiap hari dan selalu meminta dibuatkan jenis minuman yang sama, Pak Sanusi pun meminta Bu Sari membelanjakan jeruk peras khusus untuk Anjel. Segitu perhatiannya Pak Sanusi terhadap Anjel. Ini, Mbak, sudah jadi minumannya. Monggo dinikmati. Bu Sari sudah kembali ke ruang tamu dengan segelas minuman dingin di atas nampan. Tak butuh waktu lama,
Minuman dingin itu pun segera diteguknya Angel sembari memikirkan mengapa Pak Sanusi tiba-tiba berubah terhadap dirinya. Di dalam kamarnya, Pak Sanusi sedang berbincang melalui sambungan telepon dengan salah satu anaknya. Pak Sanusi yang mengira Angel telah pulang ke rumahnya setelah dicuekin, Pak Sanusi pun dengan penuh percaya diri memasang mode loudspeaker. Sehingga membuat perbincangan mereka terdengar hingga luar kamar. Angel yang telah selesai menumpang ke kamar mandi pun mendengarnya dengan jelas. Perempuan yang sedang penasaran dengan perubahan sikap Pak Sanusi itu pun dengan segera merapatkan tubuhnya ke tembok kamar mantan mertuanya. Makanya ayah masih bingung. Menurut kamu gimana? Pak Sanusi bertanya pada kakaknya Iqbal yang menjadi petani sawit di Medan. Ayu itu anaknya baik, ayah. Mungkin memang benar apa yang dikatakan Iqbal. Kalau aku sendiri lebih setuju Iqbal kembali pada Ayu. Suara kakaknya Iqbal terdengar jelas hingga ke telinga Angel. Perempuan itu mendadak emosi, tangannya mengepal hingga kukunya memutih tanpa sadar. Sabda, kakak pertamanya Iqbal pun tahu dan sangat mengenal Ayu. Sebab, dulu Iqbal sering menceritakan tentang kisah Ayu padanya. Ya sudah, kalau kamu setuju dengan Ayu, ayah pun hanya bisa ikut saja. Mungkin, Iqbal jodohnya memang bersama Ayu. Tapi, ayah ingin menguji sedikit saja ketulusan Ayu. Kurang ajar, kamu, Ayu! Aku yang sudah berjuang mati-matian tapi kamu yang hendak dinikahkan. Ini tidak bisa dibiarkan. Angel menggerutu di dalam hatinya. Dadanya pun bergemuruh akibat emosinya. Aku harus melakukan sesuatu. Angel berjanji di dalam hati. Bab ke-69. Ketika sepupu menjadi madu. Bab 69. POV Angel. Angel, pulang dulu ya. Aku hanya bisa mengangguk pasrah, seperti kerbau yang dicocok hidungnya, menurut tanpa syarat pada titah Pak Sanusi. Setelah anaknya, Mas Iqbal menghinaku habis-habisan. Seandainya sedang tidak dalam rangka menjaga image perempuan baik-baik dan penurut sudah pasti aku habisin dengan kata-kata laki-laki tua tersebut. Beruntungnya hari ini aku sedang berada dalam mode penurut demi mendapatkan hati Mas Iqbal. Tapi, rasanya percuma, perjuanganku sia-sia. Saat ini aku terlalu pasrah menghadapi Mas Iqbal dan orang tuanya. Bukan pasrah tapi terpaksa patuh saat orang tua yang beberapa minggu terakhir aku dekati tersebut mengeluarkan perintah. Aku tidak bisa berkutik kali ini. Mas Iqbal menggerakkan tangannya, mengusir ke arahku. Pulang sana! Seolah tatapan matanya berkata demikian. Benar-benar keterlaluan kamu, Mas Iqbal. Kamu sudah berani mengusir aku. Mentang-mentang saat ini sudah sukses. Kurang ajar memang kamu. Awas kamu, Mas. Akan kubuat menyesal telah mengusir aku seperti ini. Ada harga yang harus kamu bayar. Tunggu aku sampai menemukan ide untuk mendapatkan kamu atau menghancurkan kamu, Mas. Kamu pikir aku akan terima begitu saja? Sayangnya, perkirakanmu salah. Aku tidak akan tinggal diam. Dengan langkah gontai dan hati yang dongkol setengah mati, aku meninggalkan bapak dan anak tersebut di teras belakang rumah Mas Iqbal. Lalu, kubawa langkah kaki ke kamar tamu. Di sana kubereskan barang bawaanku. Padahal, aku masih berharap bisa menginap lagi di rumah ini. Sebab, sudah ada rencana di dalam kepala yang ingin dieksekusi. Sayangnya, semua itu hanya mimpi bagiku saat ini. Sebab, Mas Iqbal telah mengusirku terlebih dahulu. Dengan perasaan kecewa, marah, malu dan lain sebagainya, aku pulang ke rumah abangku. Ingat jalan pulang kamu, Angel? Kirain lupa di mana alamat rumah ini sehingga kesasar. Jam segini baru pulang dari mana aja kamu semalaman? Mbak Dinar, istri Bang Alvin sudah menginterogasi saat mendapati aku yang membuka pintu ke rumahnya. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya menatapnya dengan enggan. Mau dari manapun juga nggak penting bagi, Mbak. Toh, Mbak Dinar tidak pernah mendukung apa yang aku lakukan kan? Jadi nggak perlu tahulah aku dari mana. Tidak penting juga cerita sama kakak ipar model kamu begitu. Ku jawab kakak ipar itu dengan ketus. Lalu, tanpa mempedulikan dia yang sedang mengepel lantai, ku bawa langkah kaki ini menuju kamarku. Ini rumahku. Jadi, ikuti aturan di rumah ini kalau masih mau menumpang di sini. Jangan sampai kamu kembali hamil luar nikah di rumah ini. Aku tidak mau menanggung dosa akibat penampungmu yang doyan kelayapan di malam hari. Bagaimana, Angel? Berhasil menggoda Iqbal? Kalau dilihat dari wajahmu sepertinya sia-sia. Kasihan banget nasibmu. Cantik-cantik kok murahan. Suara Mbak Dinar mengiringi langkahku yang hendak masuk ke kamar. Dengan segera, kuhentikan langkah kaki ini bersamaan dengan tanganku yang mengepal kuat. Detik selanjutnya, kubalikan badan, menghampirinya yang sedang berkacak pinggang. Dadaku naik turun dibuatnya. Emosi sudah menguasaiku dengan sempurna. Aku semakin mengikis jarak dengannya. Jaga ucapanmu! Tanganku nyaris mendarat di pipinya seandainya dia tak menangkis lengan ini dengan cepat. Kenapa?
Malu. Tidak prima dikatakan wanita murahan. Lalu, sebutan apa yang pantas untuk perempuan yang menginap di rumah laki-laki yang bukan siapa-siapanya? Hah? Dapat apa kamu semalaman di sana? Bisa tidur dengan Iqbal? Seulas senyum terbit di bibirnya seiring dengan tanganku yang ia hempaskan dengan kasar. Lalu, dadaku didorongnya dengan kasar ke arah belakang. Aku pun nyaris terjengkang. Senyum meremehkan dari Mbak Dinar membuatku ingin menelannya hidup-hidup. Seandainya, dia tidak pandai ilmu bela diri sudah kuhajar manusia sok suci itu. Jika dipaksakan menghajarnya saat ini, alih-alih menang justru aku yang akan hancur dan babak belur di tangannya. Mengadu pada Bang Alvin? Rasanya mustahil, sebab pria tersebut terlalu bucin dengan istrinya. Kurang ajar kamu, Mbak! Jangan sok suci kamu, Dinar! Kamu tidak akan bisa menjadi ratu kalau abangku tidak memungutmu dari tong sampah. Jadi, jangan mengaku-ngaku ini rumah kamu. Ingat ini rumah abangku. Seulas senyum meremehkan ku persembahkan untuk wanita di hadapanku tersebut. Menghancurkan kakak ipar durjana ini harus dengan kata-kata pedas. Tersebab melalui tenaga itu tidak mungkin, kami tidak sebanding. Dia terlalu kuat secara fisik. Ilmu bela dirinya pun tinggi. Salah ya, Mbak. Maaf udah keceplosan. Maaf, maksudnya panti asuhan. Lagi, aku tersenyum sinis ke arahnya. Dapat kulihat wajahnya yang memerah. Matanya berkaca-kaca. Dadanya terlihat naik turun. Tangan yang semula berkacak pinggang lagi kini mengepal dengan kuat. Pasti sangat sakit hatinya. Aku tahu bagaimana rasanya direndahkan. Tapi, aku tak peduli. Siapa suruh membuat masalah dengan aku? Mbak Dinar memang berasal dari panti asuhan yang orang tuanya pun tidak jelas asal-usulnya. Tapi, Bang Alvin begitu mencintai wanita itu. Hingga ia dijadikan ratu oleh abangku di rumah ini. Entah apa yang membuatnya cinta mati dengan perempuan tersebut. Pantas saja kalau Iqbal itu tidak mau kembali kepadamu. Perempuan macam kamu memang tidak pantas dijadikan istri, Angel. Tuding Mbak Dinar dengan mata nyalang. Dadaku bergemuruh hebat seketika. Darahku mengelegak hingga ke ubun-ubun. Amarah yang sudah mulai mereda setelah berhasil merendahkan dirinya, kini kembali menguasai diriku dengan sempurna. Kurang ajar kamu, Mbak. Punya bibir itu disekolahkan. Biar tidak asal jeplak saja kalau ngomong. Kamu pikir lebih baik dari aku? Sekali lagi kamu itu hanya sampah yang dipungut oleh Bang Alvin. Jadi, jangan belagu jadi orang. Tatapan Mbak Dinar semakin tajam. Kamu pikir, tanpa abangmu aku tidak bisa menjadi nyonya seperti saat ini? Ingat, abangmu lah yang mengejar-ngejar aku. Seandainya, Bang Alvin tidak menikahi aku, maka akulah sudah menjadi nyonya Satrio saat ini. Jadi, jangan merasa paling berjasa dalam hidup orang lain. Kamu masih ingatkan dengan Satrio? Satrio, pengusaha konveksi yang saat ini tinggal di Bandar Lampung. Kami hampir saja menikah seandainya abang dan bapakmu tidak mengancam pantai asuhan tempat kami bernaung selama ini. Dengan pungah, Mbak Dinar mengungkapkan itu. Bagai disambar petir di siang bolong mendengar penuturan Mbak Dinar. Bagaimana tidak, Satrio Pamungkas, pengusaha muda yang saat ini sukses di itu adalah salah satu buruan teman-temanku saat ini. Mereka berlomba-lomba mendekati Satrio. Selain mapan, ia juga terkenal tampan dan yang paling penting masih bujangan hingga saat ini. Otakku berusaha keras mencerna apa yang baru saja telinga ini dengar. Namun, sayangnya aku tak dapat memahami semua ini. Benarkah cerita Mbak Dinar? Kenapa? Kaget? Mendengar aku hampir menjadi nyonya Satrio? Mbak Dinar menatapku dengan senyum meremehkan. Rasanya aku tidak percaya dengan apa yang kamu katakan, Mbak. Kalau kamu memang hampir menjadi nyonya Satrio, kenapa mau menerima abangku? Tidak masuk akal kan? Hayalanku terlalu tinggi. Dan sayangnya, aku tidak terpukau dengan semua itu. Kini aku yang tersenyum meremehkan Mbak Dinar. Pasti dia berkhayal. Secara, bagaimana bisa gadis panti yang berwajah biasa bisa akrab dengan Satrio? Bahkan, mengaku punya hubungan khusus dengan Satrio Pamungkas, lelaki yang sangat terkenal di kalangan pengusaha itu. Rasanya sangat mustahil. Gak mustahil rasanya kalau Dinar mengenalnya. Memang Satrio itu terkenal. Masalahnya, Satrio benar-benar mengenalnya nggak? Aku saja mengenalnya belum lama ini, setelah dikenalkan oleh Mas Heksa waktu itu. Dengarkan baik-baik, Angel, apa yang akan aku katakan? Cerna dengan seksama agar kamu paham apa yang aku ucapkan. Kenapa akhirnya aku menikah dengan abangmu? Karena abangmu sama persis dengan kamu. Suka memaksa, suka melakukan segala hal untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Biar kamu paham, aku kasih tahu secara gamblang. Orang tuamu adalah salah satu donatur tetap di panti asuhan kami. Abangmu beberapa kali datang untuk memberikan santunan kepada kami sebagai perwakilan dari bapakmu. Bang Alvin bilang jatuh hati pada pandangan pertama padaku. Sehingga ia dengan penuh percaya menyatakan perasaannya padaku.
Namun, aku pun menolaknya. Sebab, bagiku abangmu tidak ada nilai plusnya itu di mataku, selain karena anak kuliahan dan anak orang kaya. Selain itu, aku pun sedang menjalin hubungan dengan Satrio. Sepertinya, perlu aku ceritakan bagaimana perjalanan hubungan kami. Perlu kamu ketahui, Satrio pada saat itu memang belum menjadi siapa-siapa. Sedang berjuang merintis usaha. Walaupun begitu, dia sudah menjadi salah satu donatur di panti kami. Kamu tahu apa yang membuatku salut padanya? Dia tidak seperti abangmu yang suka memaksa. Kamu tahu apa yang terjadi setelah aku menolak perasaan abangmu? Bapakmu datang ke panti dan berbicara pada ibu pantai. Bapak kalian bilang, akan memberhentikan bantuan ke panti kalau aku berani menolak lamaran abangmu. Ya, jadi bapakmu datang secara tiba-tiba dan memaksa untuk melamarku buat abangmu. Setelah pernyataan cintanya aku tolak. Lucu bukan abangmu? Lucu sekali. Sudah ditolak tapi datang utusannya, bapaknya untuk melamarkan aku. Kamu tahu kenapa aku terpaksa menerimanya? Karena aku tidak egois. Aku tidak mau melihat adik-adik kekurangan. Sebab, aku tahu mencari donatur yang loyal seperti orang tuamu itu susah. Jadi, aku menerima abangmu demi adik-adikku di panti. Demi mereka adik-adik dan ibu panti aku terpaksa menerima lamaran orang yang suka memaksa seperti keluargamu. Walaupun begitu, kalian tetap ada perbedaan. Abangmu berusaha keras menjaga apa yang telah ia mendapatkan. Karena cintanya lah yang membuatku bertahan hingga 5 tahun lamanya. Sebab, aku diratukan olehnya. Tapi, aku tidak terlalu bangga akan hal itu. Sebab, bagiku itu sebuah kewajaran. Karena aku dulu memang dia perjuangan, meskipun dengan cara yang salah, memaksa. Dan seandainya aku menikah dengan Satrio pun aku yakin akan diratukan juga olehnya. Jadi, apa yang dilakukan oleh abangmu biasa saja menurutku. Tidak ada yang istimewa. Lagi-lagi, Mbak Dinar menjawabnya dengan pongah. Ia angkat dagunya ke atas. Sial, aku tidak bisa menjawab semua ucapannya. Lebih baik aku segera pergi dari hadapannya. Niat hati pulang ke rumah ini ingin menenangkan pikiran, justru malah mendapatkan hinaan dari kakak ipar lucnut macam Dinar. Sore hari, aku terbangun bersamaan dengan deru mesin mobil Bang Alvin. Kamarku yang berada di depan membuat deru mobil yang memasuki garasi terdengar sangat jelas di telinga ini. Aku yang baru saja mencuci muka pun segera keluar dari kamar dan menghampiri abangku yang sudah duduk di ruang tamu, seperti biasanya. Tempat favoritnya setelah pulang dari luar. Banyak hal yang ingin aku bahas dengannya saat ini. Kamu kenapa akhir-akhir ini selalu murung tidak jelas begitu, Dek? Bang Alvin menegurku yang berwajah tidak seperti biasanya. Aku menoleh ke arahnya dengan wajah cemberut menanggapi kakakku yang sedang mengeluarkan sebungkus rokok dari balik saku celananya. Bang, Mas Iqbal sudah benar-benar tidak bisa lagi aku taklukkan. Sekarang aku harus bagaimana? Kusandarkan punggungku pada sofa ruang tamu di rumah abangku. Lelah rasanya kalau mengingat bagaimana perlakuan dan hinaan dari Mas Iqbal tadi. Kuperhatikan Bang Alvin mengeluarkan sebatang rokok dari dalam bungkus tersebut. Lalu, memantik mancis ke batang rokoknya. Melihat abang yang seenaknya sendiri merokok di dalam rumah, aku pun ikutan. Kakiku yang sejak tadi menjuntai di bawah kini kuangkat kemudian kuluruskan ke atas meja kaca yang ada hadapan kami. Posisi seperti ini sangat enak bagiku. Istilahnya PW. Memang kamu sudah menyerah begitu saja? Tanya Bang Alvin setelah mengambil batang rokok dari bibirnya. Lalu, menghembuskan asap dari bibirnya dengan kasar. Buktinya, tadi pagi dia sudah mengusirku dari rumahnya. Bibirku mengerucut sembari ku tatap kuku indah yang tadi pagi baru saja diganti cat kukunya. Baru diusir segitu saja sudah menyerah. Bagaimana kamu mau menang kalau sedikit menghadapi rintangan pun sudah mundur? Bang Alvin kembali merokok. Aku menurut abang aku harus gimana? Kuarahkan wajah ini menghadap saudara satu-satunya yang kumiliki. Datangi rumah Iqbal lagi. Tapi, usahakan saat dia tidak ada di rumah. Biar kamu lebih leluasa untuk mempengaruhi bapaknya. Kali ini Bang Alvin menghentikan aktivitas merokoknya. Bahkan, api di ujung rokok pun ia matikan dengan segera. Cepat amat merokoknya. Sudahlah, Njel. Bukankah sebaiknya kamu itu sadar diri dan mundur dari Iqbal? Biarkan dia bahagia dengan orang lain, Njel. Bukankah kamu dulu yang mencampakkannya? Kalau aku jadi Iqbal pun ogah kok, gak akan pernah kembali sama kamu. Oceh Mbak Dinar seiring dengan derap langkah kakinya yang menghampiri kami. Rupanya ini yang membuat Bang Alvin menghentikan aktivitas merokoknya. Dasar laki-laki pengecut yang takut sama istrinya. Padahal, apa sih istrinya Bang Alvin? Selalu saja ikut campur. Sudahlah, Mbak. Gak usah ikut campur urusanku. Kutatap kakak ipar dengan mendelik saat ia menurunkan satu gelas air putih untuk Bang Alvin. Aku hanya mengingatkan tanpa mau ikut campur. Kasihan banget sih kamu, nyosor segitunya tapi masih saja dicukin. Gak ada harga dirinya sama sekali.
Tanpa rasa bersalah Mbak Dinar menjawab demikian. Bang, kalau adiknya salah itu diluruskan bukan malah dibiarkan dan seolah didukung. Apa abang tidak malu melihat Angel yang begitu semangat mengejar Iqbal, sementara yang didapatkan justru hinaan? Ajarilah adiknya itu rasa malu. Mbak Dinar menatap Bang Alvin lekat sebelum akhirnya pergi meninggalkan kami kembali. Bang Alvin hanya nyengir kuda mendapatkan tatapan istrinya. Lalu, laki-laki gagah di sampingku itu diam tanpa hendak melawan istrinya, justru ia meneguk segelas air putih yang disediakan oleh Mbak Dinar. Sika, benar-benar penakut. Aku semakin tak menyukai perempuan itu. Bang, kenapa diam aja sih saat dikatain begitu? Seolah abang ini suami yang gak ada harga dirinya. Mau diatur oleh istrinya. Disetir oleh istrinya. Untuk apa perempuan macam itu dipertahankan? Mendingan ditukar dengan yang lain saja. Aku mencoba memprovokasi Bang Alvin. Diam kamu, Angel. Jangan membuat kepalaku tambah mau pecah rasanya. Aku pusing memikirkannya kalian. Mungkin memang benar apa yang dikatakan Mbak Dinar tadi. Jangan terlalu merendah diri pada Iqbal. Laki-laki juga akan semakin menjauh kalau kamu terlalu agresif begitu. Bang Alvin bangkit dari tempat duduknya, kemudian melenggang meninggalkan aku yang sedang dongkol setengah mati. Baiklah, aku akan berjuang sendiri meskipun keluarga saat ini sudah tak mendukungnya. Aku akan tetap pergi ke rumah Pak Sanusi, tetapi mungkin dengan sedikit elegan. Caranya aku akan pura-pura mengantarkan makanan. Dulu, aku pernah mendengar makanan apa saja yang disukai oleh bapaknya Mas Iqbal tersebut. Dengan penuh persiapan, pagi ini aku masak untuk mantan mertua tepatnya calon mertua kembali. Aku yakin dia tidak akan berhenti memujiku melalui makanan ini. 2 jam berputar di dapur, akhirnya makananku telah siap. Tumben masak? Suara Mbak Dinar membuatku jengah. Dia baru datang dari rumah sepupu ibuku yang anaknya baru saja melahirkan. Mau apa lagi sih dia mengomentari hidupku? Memang kalau aku masak kenapa? Masalah buat kamu? Tanpa menoleh aku menjawabnya dengan sengit. Tangan ini pun sibuk memasukkan makanan ke dalam rantang. Masalah sih enggak ya? Cuman heran aja untuk apa masak? Biasanya mau ke dapur aja enggak? Ini sok sibuk masak segala. Kan membuat aku curiga. Oh, aku tahu mau menyogok Pak Sanusi ceritanya ya. Semoga berhasil dan tidak ditolak lagi kali ini. Selamat berjuang! Mbak Dinar terkekeh di ujung kalimatnya beriringan dengan suara air yang dituang dari dispenser. Kamu meremehkan aku? Akan aku buktikan kalau usahaku tidak sia-sia. Ucapku sembari menunjuk mukanya. Detik berikutnya kulihat ia mencebikkan bibirnya. Aku harus segera pergi dari hadapan manusia sok suci ini. Lekas, kubawa langkah kaki meninggalkan dapur, tapi sebelumnya sempat senggol tubuhnya kakak ipar yang sedang mencebikkan bibirnya. Buktikan! Aku akan mengakui kamu hebat kalau sudah berhasil membawa Iqbal ke sini. Tapi, aku yakin usahamu tidak akan pernah berhasil. Omelan Mbak Dinar mengiringi langkahku yang semakin menjauh darinya. Meladeni dia di siang ini membuatku stres. Mendingan aku diam dan langsung pergi dari ke rumahnya Pak Sanusi. Kurang ajar. Kenapa Pak Sanusi mendadak berubah begitu? Kenapa tidak menyambutku seperti biasa? Apa yang membuatnya mendadak berubah seperti ini? Aku menarik napas sejenak sambil menggigit bibir bawah. Apa jangan-jangan dia dipengaruhi Mbak Dinar? Atau Mas Iqbal sudah menceritakan semuanya? Aku pusing memikirkan alasan Pak Sanusi berubah. Mengapa laki-laki tua itu seperti tak suka dengan kedatanganku? Biasanya dia akan menyambutku dengan ramah, tapi berbeda kali ini. Tatapannya seolah tak menginginkan aku datang ke rumahnya lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Mas Iqbal sudah membeberkan semuanya? Sial. Aku dicuekin. Bahkan, pria tua itu memilih pergi ke kamarnya. Beruntung ada Bu Sari yang masih mau peduli dengan aku di sini. Ya, walaupun hanya bisa ngadep sebentar. Lumayanlah untuk minum es jeruk buatan Bu Sari. Hatiku yang sakit karena dicuekin kini tambah hancur ketika mendengarkan obrolan Pak Sanusi dengan kakaknya Mas Iqbal. Sepertinya mereka sudah sepakat untuk menerima Ayu di keluarga ini. Sial. Aku yang berjuang, Ayu yang mendapatkan kemenangan. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus berbuat sesuatu. Segera, kubawa langkah kaki menuju ruang tamu. Mumpung Pak Sanusi tidak tahu, aku harus segera pergi dari sini. Tas cangklong yang tadi kuletakkan di atas meja ruang tamu segera kusambar. Lalu, tanpa pamit terlebih dahulu kubawa langkah kaki menuju halaman rumah, tempat mobil Yaris berwarna merah milikku terparkir. Tak butuh waktu lama aku segera meninggalkan kediaman rumah Mas Iqbal. Rumah yang dulu gak aku sambangi tapi kini menjadi candu bagiku. Bukan tanpa sebab aku sering ke rumah ini. Karena, aku berusaha untuk mendekatkan diri dengan mantan ayah mertua. Namun, sayang semua usaha itu sia-sia karena pada akhirnya aku kini dicampakkan oleh mereka. Apa istimewanya si Ayu? Dari wajah, dia biasa aja. Jauh cantik aku kemana-mana.
Tapi apa istimewa Ayu di mata lelaki bernama Muhammad Iqbal itu? Bisa-bisanya dia memilih Ayu. Padahal, keluargaku yang mengangkat derajatnya. Tanpa bantuan orang tuaku dia bukan siapa-siapa. Bahkan aku yakin dia tidak akan pernah bias lulus sarjana hukum tanpa uluran tangan abang dan ayahku. Tapi, kini ia seolah seperti kacang yang melupakan kulitnya. Menyebalkan kamu, Mas. Awas saja kamu. Aku tidak akan tinggal diam. Kucing keram setir mobil dengan kuat saat mengingat usahaku untuk mendekati Pak Sanusi sia-sia. Kurang ajar memang kalian. Anak sama bapak sama-sama tidak tahu diri. Aku akan membuat hitungan terhadap kalian. Tidak ada wanita yang boleh memiliki Mas Iqbal pada posisinya seperti ini. Kamu lihat saja apa yang akan terjadi ke depannya nanti, Mas. Kamu pikir aku akan tinggal diam setelah kamu tolak? Pikiranmu salah besar, Mas. Ada harga yang harus kamu bayar, Mas. Semua ada harganya. Dengan kecepatan penuh aku mengendarai kendaraan roda 4. Aku ingin ke rumah sahabatku, Roslinda. Ah, sial. Aku lupa belum memberikan kado untuk anaknya yang baru lahir. Ya, sahabatku belum lama ini melahirkan anak pertamanya. Karena aku terlalu sibuk mengejar Mas Iqbal dan mendekati bapaknya, sehingga lupa untuk menjenguknya. Kalau begitu, aku harus putar arah lagi ini untuk mencari kado buat anaknya Roslinda tersebut. Ah, lupa. Kenapa harus putar arah? Bukankah sebelum masuk ke daerahnya Roslinda, ada toko perlengkapan bayi, ya? Aku pun terus memacukan kendaraan hadiah ulang tahunku dari Hexa 3 tahun lalu ini, hingga sampai ke alamat toko yang kumaksud. Toko perlengkapan bayi yang terletak di pinggir jalan. Setelah memarkirkan mobil, aku pun segera masuk ke dalam toko khusus perlengkapan bayi tersebut. Tak butuh waktu lama, akan kupilih beberapa lembar baju bayi dan beberapa mainannya. Sasi? Aku menegur perempuan yang sedang sibuk memilih baju bayi. Perempuan itu tepat berada di sampingku. Mbak Angel. Dia menyapaku dengan seolah senyum tipisnya. Kamu di sini, Sas? Nggak kerja? Kutatap heran asistennya Mas Iqbal tersebut. Enggak, Mbak sedang ambil cuti sehari. Tangan Sasi mulai mengambil beberapa potong baju. Untuk siapa kamu membeli baju bayi itu, Sas? Antara kepo dan basa-basi berbeda tipis ya. Ya seperti saat ini entah-entah karena basa-basi atau kepo aku bertanya. Untuk anak sepupu, Mbak. Mbak Angel sendiri untuk siapa beli baju bayi? Kini dia yang balik bertanya sembari memindai barang bawaanku. Untuk anaknya teman. Teman saya baru saja melahirkan. Kutatap Sasi lekat-lekat. Dengan memandang wajahnya, otakku langsung menemukan sebuah ide. Sasi. Aha, sebuah kebetulan kamu ada di sini. Sepertinya Tuhan memberikan jalan aku untuk mendekatimu kembali Mas Iqbal. Buktinya, Tuhan mempertemukan aku dengan asistenmu di sini. Aku yakin ini bukan sebuah kebetulan, Mas. Sasi, boleh kita ngobrol nanti? Ada banyak hal yang ingin aku bahas dengan kamu. Kupegang pundak gadis yang sudah berumur tersebut. Boleh, Mak. Nanti kita ngobrol sembari minum es kelapa muda di depan sana. Jari telunjuk wanita itu mengarah ke depan sana. Di seberang jalan ada kedai yang khusus menjual air kelapa muda. Oke, saya tunggu ya. Aku mengangguk seraya meninggalkannya dan menuju ke kasir. Kamu ingatkan siapa yang membuatku bisa menjadi seperti ini? Kerja di kantornya Mas Iqbal, menjadi asisten pengacara kondang, dan akhirnya kamu hanya duit seperti saat ini. Sehingga kamu terlihat cantik dengan balutan baju mahal dan perhiasan yang serba indah. Kamu tentu ingat dong siapa yang merekomendasikan kamu untuk bekerja pada Mas Iqbal? Ya, walaupun aku tahu kamu anak orang kaya sejak kecil. Tapi, itu kan dulu sebelum orang tuamu bangkrut. Aku sengaja mengungkit jasa Bang Alvin dalam hidupnya. Dan dengan sangat sengaja aku mengingatkan dari mana dia berasal, seandainya tidak ditolong oleh abangku. Ya Mbak, aku ingat semua ini tidak terlepas dari jasanya Bang Alvin. Aku ucapkan terima kasih kepada beliau. Tolong sampaikan ya Mbak. Sasi mengangguk dan menunduk sekilas lalu menatapku. Ada maksud apa Mbak Angel membahas tentang ini? Mbak Angel mengharapkan bantuan apa dari aku? Perempuan berwajah oval itu cerdas juga. Dia tahu apa yang aku mau tanpa menjelaskan terlebih dahulu. Sungguh luar biasa, analisamu tepat. Aku mengajak kamu berbicara seperti ini memang sedang ingin meminta bantuanmu. Kali ini aku tak mau berbasa-basi langsung saja pada intinya. Apa itu, Mbak? Selama aku bisa dan selama itu masuk akal akan kubantu Mbak Angel. Sasi mengaduk air kepalanya dengan sedotan. Tolong bantu aku untuk mendapatkan Mas Iqbal kembali. Dapat terlihat pada kejutan di matanya. Mau nggak membantu? Hitung-hitung ini balas budimu terhadap abangku. Sengaja aku mengungkit kembali tentang kebaikan Bang Alvin. Baiklah, apa yang akan aku lakukan, Mbak? Pertanyaan Sasi membuat otakku segera menyusun rencana. Detik berikutnya,
Kujelaskan apa yang ingin kulakukan. Baiklah, Mbak. Nanti, aku kabari kapan waktunya yang tepat. Sasi yang pembawaannya dingin membuatku tak ambil pusing saat wanita itu tak tersenyum sama sekali sepanjang kami ngobrol. Kami sudah berpisah. Aku kembali melanjutkan perjalanan menuju rumah Roslinda. Wih, wanita sok sibuk akhirnya datang juga. Kirain gak bisa menjenguk keponakannya yang baru lahir. Kemana aja, Bu? Sibuk apa sekarang hingga baru bisa datang saat ini? Rosalinda sudah merepet seperti emak-emak yang kurang jatah belanjanya. Sorry, gua sibuk banget kemarin. Sibuk mendekati Mas Iqbal. Kataku lirih tepat di samping telinganya saat kami sedang berpelukan. Kamu serius mau kembali sama Mas Iqbal? Bukankah kamu yang dulu sangat menginginkan perceraian kalian? Bahkan, kamu menangis-nangis di pelukanku pada saat itu, sebab sudah cukup bosan. Katamu dulu merasa bosan dengan permainan pernikahan pura-pura itu. Rosalinda melepaskan pelukannya, lalu, ia mencengkeram kedua pundakku. Ditatapnya mataku dengan melekat. Seolah dia sedang mencari kebenaran dari sorot mata ini. Lalu, Rosalinda menuntunku untuk duduk di sofa yang ada di depan ranjangnya. Iya, di kamarnya terdapat sofa. Sepertinya ini digunakan untuk duduk tamu yang sedang menjenguk anaknya. Seriuslah. 4 serius malah. Sepertinya aku telah jatuh cinta dengan Mas Iqbal. Dan saat ini aku sedang berjuang untuk mendapatkannya kembali. Apa menurutmu Mas Iqbal mau? Pertanyaan Rosalinda membuatku mendelik. Bukannya mendukung malah mengajukan pertanyaan yang membuat mentalku down. Sahabat macam apa dia? Doakan supaya maulah. Bukan malah menghakimi seperti itu. Aku pura-pura sewot dan manyun di hadapan teman keluyuran zaman SMA dulu. Ya, aku doakan semoga berhasil. Kalau dilihat dari suaranya, sepertinya perjuanganmu kali ini tidak mudah. Apa saja yang telah kamu lakukan? Dan bagaimana reaksi Mas Iqbal setelahnya? Lagi-lagi temanku itu menelisik wajah ini dengan sungguh-sungguh. Rosalinda selalu tahu apa yang ada dalam pikiranku. Dia selalu paham dengan apa yang terjadi padaku, meskipun tidak aku jelaskan secara terperinci. Bersamanya aku tidak bisa berbohong. Karena percuma. Dia selalu tahu kapan aku berbohong, kapan aku jujur. Itu sebabnya, aku memilih untuk jujur padanya kali ini. Kuungkapkan apa saja yang telah kulakukan beserta respon Mas Iqbal. Lalu apa yang akan kamu lakukan setelah dicuekin seperti itu, Angel? Tanya Rosalinda seraya membetulkan letak posisi bayinya yang sedang tertidur pulas di atas spring bed big size miliknya. Sini aku bisikin sesuatu. Aku bangkit dari tempat duduk, lalu mendekatinya. Detik berikutnya, kubisikan sesuatu di telinganya. Rencana yang akan kulakukan pada Mas Iqbal. Jangan gila kamu, Angel. Kali ini aku tidak setuju dengan apa yang akan kamu lakukan. Itu sangat berbahaya dan akan menjatuhkan harga dirimu sendiri. Rosalinda menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Terserah. Aku tak peduli meskipun semua orang tidak ada yang mendukungku. Aku akan tetap menjalankan semua rencana itu. Aku akan maju seorang diri. Gimana? Udah siap menjalankan aksinya? Di sini sedang hujan lebat. Kami terjebak di dalam kantor. Tidak bisa cari makan siang di luaran. Pak Iqbal baru saja menyuruhku memesan makanan di rumah makan seberang kantor. Mau ke sini sekarang? Aku tersenyum girang saat membaca pesan masuk dari nomor Sasi. Siap. Aku segera on the way ke sana. Lakukan seperti perintahku. Kukirimkan pesan balasan untuknya. Baik. Tapi, aku akan segera pergi dari sini soalnya ada urusan di luar. Oke, tidak masalah. Kukirimkan pesan balasan dengan hati sumringah. Sebab, sebentar lagi di dalam kepala ini akan tereksekusi. Aku segera bangkit dari tempat duduk. Menyambar tas dan memasukkan beberapa keperluan yang harus dibawa. Lalu, menyambar kontak mobil yang tergeletak di atas meja toilet. Tak kupedulikan derasnya hujan di luar sana. Justru ini kesempatan aku untuk mengeksekusi ide gila di kepala ini. Butuh waktu 20 menit untuk sampai ke kantor Mas Iqbal. Segera, kutemui orang rumah makan suruhan Sasi. Perempuan itu setia menungguku di rumah makan tersebut. Setelah melihat aku datang, wanita berseragam itu keluar dengan membawa mangkuk yang penuh dengan isian sup. Sini. Tapi, tolong jaga rahasia ini. Kalau kamu ceroboh masa depanmu jaminannya. Sedikit kuancam perempuan tersebut. Setelah memastikan tidak ada CCTV di rumah makan tersebut, aku pun segera menaburi sedikit obat ke dalam kuah sop buntut buatan rumah makan tersebut. Sebelum akhirnya ku serahkan kembali padanya. Tapi, kalau ada apa-apa aku tidak mau dibawa-bawa ya, Mbak. Ucap orang suruhan Sasi tersebut, serupa ancaman menurutku. Apa maksudmu? Aku mendelik tak suka ke arahnya. Siapa tahu kamu jadi hamil di luar nikah. Orang suruhan Sasi itu mengangkat bahunya ringan. Itu menjadi urusanku. Dan bukankah setelahnya justru kami akan segera menikah?
Aku menekan kalimat itu. Semoga. Lalu, dia meninggalkan aku dan berjalan menuju kantor Mas Iqbal setelah memastikan makanan aman dari air hujan. Semua berjalan sesuai rencana. Sepertinya, Tuhan memuluskan rencanaku. Tiba-tiba saja mati lampu di sekitar kantor Mas Iqbal. Langit semakin gelap disertai dengan petir sambar menyambar. Aku yang pura-pura sedang terjebak hujan dan takut petir segera masuk ke kantor Mas Iqbal. Mas, aku Angel. Mas Iqbal di mana? Aku mau numpang berteduh. Aku takut petir dan jalanan sangat gelap. Suaraku memelas. Masuk. Suara pria yang sedang terkena flu mempersilakan. Tanpa pikir panjang aku pun masuk ke ruangan yang gelap tersebut. Sebab, Sasi bilang saat ini Mas Iqbal sedang terkena flu. Detik berikutnya, ada bayangan laki-laki menutup pintu. Aku jadi deg-degan dibuatnya. Lalu, dalam gelapnya ruangan, pria tersebut datang menghampiri aku di saat gelap seperti ini. Tanpa menolaknya, aku menerima rengkuhannya. Tanpa bersuara ia mulai bergerilya dan mulai melakukan aksinya. Aku yakin itu Mas Iqbal yang telah memakan sup sapi tadi. Sehingga ia begitu berani melakukan hal ini. Selanjutnya, aku pun menerima sentuhan yang ia berikan. Bahkan, aku lebih agresif lagi. Aku memberikan lebih dari yang ia pinta. Aku menuntunnya melakukan lebih. Napas kami saling memburu dalam diam. Kami menuntaskan hasrat yang terpendam dengan panas di atas sofa ruang kantor Mas Iqbal. Setelah puas dalam kenikmatan surga dunia ini, aku pun segera memunguti baju dengan bantuan senter handphone. Namun, aku mendadak lemas saat mengetahui apa yang baru saja aku lihat. Kenapa bisa begini? Bab ke-70. Ketika sepupu menjadi madu. Bab 70. POV Author. Angel menjerit histeris saat menyadari pria yang bersamanya sejak tadi ternyata bukan Iqbal. Tapi, seseorang yang asing baginya. Laki-laki yang baru saja selesai mengenakan pakaian dalamnya itu segera mendekati Angel. Lalu, ia membungkam mulut perempuan tersebut dengan telapak tangannya yang belum dibersihkan. Padahal, tangan tersebut sudah digunakan untuk bergerilya di tubuh Angel. Angel merasakan mual seketika sebab merasa jijik. Angel yang sedang syok pun tak mampu berkata-kata. Berusaha memberontak, tapi sayangnya tenaga pria tersebut lebih kuat darinya. Hingga usahanya sia-sia. Diam! Gak usah teriak-teriak! Jangan jadi manusia munafik! Sok-sokan kaget melihat saya hingga menjerit histeri, padahal tadi sangat menikmati permainannya. Bahkan kamu begitu agresif sehingga aku saja kewalahan meladeni kamu. Tujuan kamu teriak seperti itu mau mengundang orang lain datang ke sini? Biar apa? Biar tubuh molekmu itu menjadi tontonan orang lain? Mau merasa sok-sokan merasa jadi korban? Padahal, tadi sangat doyan. Menjijikan. Suara laki-laki yang sedang bindeng khas orang flu itu menghardik Angel. Kenapa yang telah berbagi peluh dengan aku bukan Mas Iqbal? Dia siapa? Bagaimana kalau aku akhirnya hamil anak orang tersebut? Pertanyaan itu bergulung-gulung di dalam kepala perempuan tersebut. Ini semua pasti ulahnya Sasi. Awas kamu Sasi. Akan kubuat perhitungan dengan kamu. Dalam gelap, Angel mengeraskan rahangnya. Di benaknya ia merutuki Sasi yang menurutnya telah berkhianat. Mau mengulang permainan lagi? Permainanmu sungguh membuatku tergila-gila. Kamu begitu hebat ternyata. Boleh aku minta nomor teleponmu? Sepertinya tidur bersamamu akan menjadi candu bagiku. Pria berbadan kekar dengan tato di seluruh tubuhnya tersebut membisikkan kalimat yang menohok, tepat di telinga Angel, sebelum. Akhirnya ia iseng meniup tengkuk perempuan yang baru saja ia tiduri. Segera pakai bajumu sebelum yang punya kantor ini datang. Angel dilepaskan begitu saja. Lalu, baju yang terinjak kakinya segera ia pungut. Detik berikutnya dilemparkan tepat di wajah Angel. Kurang ajar! Kamu siapa? Kemana Mas Iqbal? Dengan penuh amarah Angel mengambil baju yang menimpa wajahnya. Ah, lupa kita belum saling memperkenalkan diri. Padahal, sudah saling menikmati tubuh satu sama lainnya. Namaku Darko, mantan preman daerah sini. Dengan tenang dan penuh percaya diri pria itu menjawab. Tangannya sibuk menarik resleting di celananya ke atas. Preman daerah sini? Bagaimana bisa kamu masuk ke kantornya Mas Iqbal? Tanya Angel dengan dada bergemuruh hebat. Tangan wanita itu mulai sibuk memakai kembali pakaiannya dengan perasaan campur aduk. Marah, takut bergulung-gulung di benaknya. Marah pada Sasi, Angel sangat yakin kalau semua ini sudah diatur oleh asisten Iqbal. Takut, Angel yang terkadang terlihat garang itu merasa ketakutan bila sampai mengandung benih laki-laki asing tersebut. Sangat bisa. Memangnya kenapa? Apa nggak boleh preman masuk kantor pengacara? Atau kamu pikir yang menyentuhmu tadi bos Iqbal? Sehingga kamu begitu bersemangat? Ah, dasar saja kamu terlalu doyan. Pria yang sudah selesai dengan pakaiannya itu kembali duduk di sofa bekas mereka meluapkan hasrat.
Kamu tahu siapa aku? Aku adalah calon istrinya Mas Iqbal. Anak buah macam apa kamu yang tega menodai calon istri bosnya? Perbuatanmu yang sudah melecehkan aku ini bisa dipidanakan. Dan aku yakin orang yang akan menjebloskan kamu adalah Mas Iqbal sendiri. Angel mulai melakukan aksinya, berbohong untuk menutupi rasa malu karena begitu agresif tadi dalam permainan mereka. Dia mulai mendramatisir keadaan. Lalu, detik berikutnya ia mulai menangis histeris. Beruntung, suaranya tidak terdengar keluar, sebab bersamaan derasnya air hujan yang bercampur dengan gemuruhnya petir yang sambar menyambar. "Iyakah? Kamu calon istri Bos Iqbal? Tapi, sayangnya aku tak percaya dan apa yang kamu katakan. Bagaimana bisa seorang calon istri tidak mengenali calon suaminya? Dinodai? Mbak Angel yang terhormat, Anda yakin sudah aku nodai? Lupa kamu sudah tidak terhormat lagi. Bagaimana mau disebut wanita terhormat kalau dengan gampangnya menyerahkan tubuhnya ke pria asing? Begini, aku mau menjelang, memang benar aku telah menodai kamu, tapi bukankah itu melakukan suka sama suka? Jadi, konotasi noda itu sudah tidak relevan, sebab kita sama-sama saling menikmati. Kecuali, kalau kamu tidak menikmati sentuhanku, kamu menangis ketika tubuh kita saling menyatu karena merasa terpaksa, kamu merasa direndahkan, dihinakan. Baru kamu bilang dinodai. Nyatanya, kamu menikmati bahkan beberapa kali bilang teruskan. Apa aku masih pantas disebut menodai kamu? Ucapanmu tidak selaras sama sekali dengan tindakanmu. Dan itu menunjukkan kualitasmu yang suka berbohong. Jadi, bagaimana mungkin aku yakin kalau kamu adalah calon istrinya Bos Iqbal? Dan satu lagi, kamu tidak pantas dijadikan calon istri oleh Bos Iqbal. Sebab terlalu murahan. Aku yakin pria sebaik Bos Iqbal itu sangat menjaga kehormatan seorang wanita. Terlebih itu calon istrinya. Dengan senyum meremehkan, pria yang memperkenalkan diri bernama Darko itu mulai menguliti Angel. Perempuan yang sedang menangis di pojokan itu mencelos hatinya. Sungguh, Angel merasa dihina habis-habisan oleh laki-laki tersebut. Merasa kalah oleh ucapan preman tersebut, perempuan itu pun segera memutar otak. Mengadu pada Mas Iqbal rasanya sia-sia. Sebaiknya, aku harus menelpon Bang Alvin. Akan adukan masalah ini, biar seolah-olah Mas Iqbal yang salah dan sudah menjebak aku. Biar kasus ini semakin ramah. Kalau aku tidak bisa mendapatkan dia, orang lain pun tidak akan kubiarkan memilikinya. Akan kuhancurkan nama baiknya. Angel bertekad di dalam hatinya. Perempuan itu pun menyeringai dalam kegelapan seraya mengusap air matanya. Sok tahu kamu. Akan aku laporkan semua perbuatanmu ini kepada abangku. Dia seorang pengacara hebat di daerah sini. Di sela isak tangisnya, Angel mengancam. Gegas, perempuan itu segera mengotak-atik handphonenya untuk menghubungi kakaknya. Kamu pikir aku takut akan ancamanmu? Aku tidak bodoh macam kamu, wanita udik. Ada beberapa hal yang membuat aku mencurigai. Belum selesai Darko berbicara, Angel sudah memotongnya. Dipanggil wanita udik, membuat Angel naik pitam kembali. Diam kamu! Kini Angel yang menghardik Darko. Bersamaan dengan lampu yang menyala. Angel pun segera mengalihkan pandangannya ke arah pria yang tadi telah melepaskan hasratnya di atas tubuhnya tersebut. Lagi, Angel menjerit histeris sebab pria yang disangka Iqbal itu berwajah hancur. Tangis Angel pun semakin menjadi. Kali ini bukan akting semata, tapi benar-benar sedang menangisi nasibnya diri. Menyesali dirinya yang telah menyerahkan tubuhnya pada laki-laki yang tak dikenalnya. Berkali-kali Angel menghubungi Alvin tapi gagal. Hingga berulang kali panggilan keluar ia lakukan. Bang, abang di mana? Untuk mendramatisir keadaan, Angel menangis sesenggukan setelah Alvin mengangkat teleponnya. Abang ada di kantor. Dek, kamu kenapa? Ada di mana saat ini? Apa yang telah terjadi hingga kamu menangis pilu seperti itu? Alvin yang tidak tahu apa-apa pun mulai terkena jebakan adiknya. Nada suara pria di seberang sana penuh kekhawatiran. Aku ada di kantor Mas Iqbal, Bang. Aku tadi kejebak hujan dan abang tahu kan aku sangat takut petir. Akhirnya, aku yang sedang melintas kantor ini pun berhenti dan berteduh di kantor Mas Iqbal. Tapi, sepertinya, Mas Iqbal telah menjebak aku, Bang. Dia menyuruh seseorang untuk memperkosa aku di kantornya sini. Pasti dia lakukan ini agar aku berhenti mengejarnya, Bang. Tangis Angel dibuat semakin menyayat hati. Apa? Kurang ajar! Bajingan Iqbal! Darah Alvin menggelegak seketika, sebab kepalanya kini bagai lava panas yang keluar dari puncak gunung yang hendak meletus. Kakak yang mana tidak merasa sakit hati saat mengetahui adiknya telah diperkosa. Terlebih yang memiliki ide gila itu mantan suaminya sendiri. Pria yang baru saja menyelesaikan makan siangnya itu mengeraskan rahangnya, mengepalkan tangannya. Tolong aku, Bang. Angel kembali memainkan perannya, menangis tergugu. Sementara, matanya terus menatap ke arah pria yang duduk dengan santai di atas sofa.
Di kantor Alvin. Abang akan ke sana. Kamu tunggu di situ. Tahan pria yang sudah menggagahi kamu. Abang akan membuat perhitungan dengan Iqbal dan juga orang suruhannya. Dia harus diberi pelajaran. Alvin yang tidak tahu apa-apa benar-benar murka. Mau kemana, Bang? Dinar yang sedang ada di kantor suaminya pun menegur Alvin. Perempuan dengan satu anak itu sengaja datang ke kantor suaminya yang hanya berjarak 10 menit dari rumah untuk mengantarkan makan siangnya. Biasanya, Alvin memilih santap siang di rumah, tapi banyaknya pekerjaan dan juga cuaca yang sangat gelap membuatnya urung. Sementara, Dinar yang mengetahui suami memiliki penyakit asam lambung pun berinisiatif mengantarkan bekal makan siang ke kantor Alvin dengan mengendarai kendaraan roda 4-nya. Mau ke kantor Iqbal? Dia harus diberi pelajaran. Alvin bangkit dari posisi duduknya, lalu menyambar kontak mobil yang diletakkan dalam rak kecil yang biasa digunakan untuk menyimpan peralatan kecil-kecil. San, aku pergi dulu sebentar. Alvin pamitan pada asistennya. Baik, Pak. Hati-hati di jalan. Bukan tanpa sebab Sony mengingatkan atasannya, pria tersebut tahu bagaimana cara bosnya berkendara saat sedang marah. Kecepatan tinggi. Aku ikut, Bang. Tanpa menunggu persetujuan suaminya, Dinar pun mengiringi langkah Alvin yang berjalan menuju mobil. Sebelum melakukan kendaraannya, Alvin berusaha menghubungi nomor Iqbal, tapi selalu saja tak diangkat. Sial! Kurang ajar pria itu, tak tahu diuntung itu. Telepon Iqbal yang tak diangkat membuat Alvin tambah naik pitam. Bang, istighfar. Tenang. Di sampingnya, Dinar berusaha menenangkan suaminya. Bagaimana aku bisa tenang, sementara adikku sudah diperkosa orang di kantor pengacara, di kantor mantan suaminya sendiri. Coba jelaskan bagaimana caranya aku tenang. Dengan suara yang tinggi Alvin membentak istrinya. Dan itu baru pertama kali ia lakukan hanya demi membela Angel yang tidak benar. Memang apa yang sebenarnya terjadi, Bang? Dinar membetulkan posisi duduknya. Perempuan kulit kuning. Langsat itu menghadap ke arah suaminya yang terlihat sangat gusar. Tanpa mengurangi atau melebihkan, Alvin menceritakan apa yang ia dengar dari adiknya. Kamu yakin dengan apa yang dikatakan adikmu, Bang? Bagaimana kalau itu hanya akal-akalannya Angel saja, Bang? Dinar ragu akan kebenaran cerita Angel. Apa maksud kamu, Dinar? Aku tahu kamu tidak menyukai Angel akhir-akhir ini, tapi bukan berarti kamu bisa menuduh adikku sembarangan seperti itu. Lagi, Alvin membentak istrinya demi Angel yang salah. Lebih parah lagi, kali ini Alvin memanggil istrinya tanpa embel-embel di atau sayang seperti biasanya. Hati Dinar mencelos mendengar suaminya memanggil tanpa embel-embel panggilan kesayangannya. Kita lihat apa yang sebenarnya terjadi, Bang. Kalau memang aku yang benar, maka sudah saatnya aku buat kalian sadar diri. Dan aku pastikan kalian akan malu seumur hidup bila terus saja bertindak sesuai keinginan kalian. Dengan perasaan marah, Dinar bermonolog di dalam hati. Keheningan menyelimuti mereka berdua. Hingga mobil mereka memasuki kantor Iqbal. Tanpa terasa Alvin sudah sampai di kantor mantan suaminya Angel tersebut. Kemana Iqbal? Alvin yang baru masuk ke kantor Iqbal pun sudah berteriak. Ditatapnya nyalang pria yang duduk dengan posisi menyilangkan kakinya. Lalu, pandangan Alvin tertuju pada adiknya yang duduk memeluk lutut di pojokan ruangan tersebut. Matanya yang basah membuat Alvin semakin naik pitam. Bang, rendahkan suaramu. Di sini kantor bukan hutan. Dinar yang merasa malu dengan kelakuan suaminya pun segera mengusap punggung Alvin seraya menegurnya pelan. Sayangnya, pria itu tak menggubris teguran istrinya. Marah yang menguasai, membuat Alvin segera membawa langkah kaki menuju Darko yang memandangnya tanpa rasa bersalah. Siapa kamu? Berani-beraninya kamu menodai adikku. Kamu dibayar berapa oleh Iqbal? Hah? Alvin menarik kerah baju pria yang mengaku preman tersebut. Darko bergeming, sama sekali tak merespon kelakuan kakaknya Angel. Dia hanya menatap Alvin dengan tenang. Abang, lepaskan. Ingat, memukul orang bisa dipidana, Abang. Dan aku yakin kantor Iqbal ini ditanggapi dengan CCTV. Kan gak lucu kalau seorang pengacara memukuli orang lain di kantor pengacara lain. Mendengar suara Dinar, Alvin pun melepaskan cengkeraman tangannya di kerah Darko. Bogem mentah nyaris melayang ke pipi Darko seandainya tidak ditangkis dengan segera oleh laki-laki yang sedang diminta untuk menjaga kantor Iqbal tersebut. Jadi ini abangnya Angel. Perkenalan yang sangat bagus, calon kakak ipar. Gua Darko, mantan preman daerah sini yang belum lama keluar dari penjara. Tenang, gak usah marah-marah gak jelas begitu. Gua masih berbaik hati di sini sampai menunggu kalian datang kemari. Artinya apa? Gua bertanggung jawab. Oh ya, berhubung sudah ada kakak gua pulang sekarang. Oh lupa, gua akan bertanggung jawab dengan apa yang telah terjadi. Jadi, jangan khawatir adik lo tidak akan hamil di luar nikah. Bakal gua kawin. Tenang aja,
Oh, soal tuduhan gua dibayar berapa oleh Bos Iqbal, sama sekali tidak benar tuduhan itu. Gua menodai adik lo? Bagaimana bisa merasa dinodai kalau adik lo saja sangat menikmati sentuhan gua? Bahkan, Angel sangat begitu agresif. Mendengar keterangan Darko, Alvin pun melotot dengan sempurna ke arah Angel. Dia bohong, Bang. Aku tidak mau menikah dengannya. Abang, aku tidak mau. Angel semakin sesenggukan. Pundaknya pun terguncang dengan hebat. Alih-alih menenangkan, Dinar justru membuang muka ke arah lain. Kamu tahu adikku sangat ketakutan, kan? Jadi, bagaimana mungkin kalian bisa saling menikmati? Jawab dengan jujur. Sudah dibayar berapa kamu oleh Iqbal? Hah? Lagi, Alvin membentak Darko. Dengan tangan yang kembali mencengkeram kera pria sangar tersebut. Ada apa ini? Di ambang pintu, Iqbal berdiri dengan begitu kaget saat melihat kantornya banyak orang. Terlebih ada Angel yang sedang menangis sesenggukan seraya memeluk dirinya sendiri. Satu pukulan Alvin mendarat sempurna di perut Iqbal yang tidak tahu apa-apa. Gak usah belagu, lo, gua tidak menyangka lo serendah itu. Melihat suaminya yang penuh amarah, Dinar segera menarik tubuh suaminya agar berhenti menganiayanya Iqbal. Apa-apaan ini, bro? Apa yang sebenarnya terjadi? Iqbal memegangi perutnya yang tiba-tiba kena bogem mentah dari mantan iparnya. Semua orang tutup mulut, membuat Iqbal geram. Ada apa ini, Darko? Kini tatapan elang Iqbal diberikan pada orang yang tadi dimintanya datang ke kantornya. Maaf, bos. Gua udah berbuat asusila di kantor, lo. Dengan tenang dan sungkan, Darko menatap Iqbal. Gua nggak ngerti. Coba jelaskan lebih sederhana lagi. Otak gua tiba-tiba buntu. Iqbal mengangkat tangannya. Bukan tak sanggup memahami apa yang dimaksud oleh Darko. Bukan. Tapi, Iqbal ingin kejujuran dari kedua belah pihak. Tujuannya, tentu untuk mengambil sebuah kesimpulan. Intinya, adik gua telah dinodai oleh laki-laki suruhan, lo. Dengan berkacak pinggang, Alvin menjawab pertanyaan Iqbal. Benar itu yang dikatakannya, Darko? Kini Darko mengangguk dengan tegak ke arah Iqbal. Bagaimana bisa itu terjadi, Darko? Gila kamu, kenapa berbuat zina di kantor gua? Lo, tahu gua paling benci hubungan badan di luar nikah. Kenapa? Yang berbuat dosa, lo, tapi impas dari maksiat lo yang menjijikan itu orang-orang yang ada di sekeliling lo pun kena imbas atas dosa besar tersebut. Ini malah kantor gua yang lo jadikan tempat zina tersebut. Apa yang ada di kepala hingga lo tega melakukan hal itu di kantor gua? Nggak tahu, bos. Tiba-tiba badan gua panas, hasratnya gua tak bisa dibendung setelah menyantap sup sapi. Keterangan Darko membuat Iqbal menarik kesimpulan. Sup sapi dari rumah makan itu? Iqbal memandangi Darko tak percaya. Iya, bos. Entah mengapa gua seperti cacing kepanasan setelahnya. Sebab, meminta pelampiasan. Iqbal dan Dinar tersenyum penuh makna setelah mendengar keterangan Darko. Masing-masing dari mereka sudah memiliki rencana di dalam otaknya. Tinggal tunggu waktunya yang tepat saja.